Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Patutlah kiranya kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat Allah juga tidak pernah berhenti atas diri kita, walaupun hanya sedetik pun. Yang dengan rasa syukur itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberkahi kehidupan kita dan menambah terus nikmat-nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentu ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat di dunia, lebih-lebih selamat nanti di akhirat. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin menjatuhkan diri kita ke dalam jurang kerugian, ke dalam jurang kesengsaraan, apalagi ke dalam jurang kehinaan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan Khatib menyampaikan tuntunan-tuntunan Al-Quran tentang siapa-siapa orang-orang yang beruntung itu, dengan harapan tentu mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beruntung yang pertama, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 itu. Di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala itulah yang dinyatakan orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang disebut dengan al-muflihun. Ini yang pertama. Nanti bisa panjenengan kaji ulang di rumah surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yang kedua, siapa yang dikatakan orang yang beruntung atau al-muflihun? Ya, ini orang-orang yang mereka itu dalam hidupnya selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari sesuatu yang munkar, beramar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Adalah mereka orang-orang yang menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita itu senantiasa berada di dalam barisan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, maka berarti kita mendaftarkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hidup kita akan penuh berkah
jikalau kita gunakan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, siapa yang dikatakan orang beruntung? Yakni orang yang nanti di akhirat timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Dan tentu ini karena investasinya di dunia. Jadi nanti ketika di yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, maka timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, sehingga dia akan termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yawma idzil haq. Dan hari pertimbangan itu adalah sesuatu yang benar. Maka faman saqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, orang-orang yang beruntung adalah mereka-mereka yang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Jadi di dunia ini dia gunakan hartanya dan dia infakkan jiwanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya menjadi satu kehidupan yang produktif untuk akhiratnya. Bukan hanya sekedar dia itu tersibukkan, terlenakan dengan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 9. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khair wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kelima, siapa yang dikatakan orang-orang yang beruntung? Yaitu mereka yang senantiasa di dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak pernah bergeser dari nilai-nilai kebenaran. Mereka selalu mengutamakan perintah Allah dan Rasul-Nya di atas segala yang ada di dunia ini. Ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan yang totalitas. Mereka itu nanti akan jadi orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat nomor 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban dari orang-orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, ketika diseru kepada mereka, diajak mereka untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, agar mereka berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka tidak ada jawaban lain selain mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, saya mendengarkan dan saya mentaati. Maka orang yang beriman ketika sudah berhadapan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak pernah membantah. Dan orang seperti ini dinyatakan dalam Al-Quran, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir, siapa orang yang beruntung menurut Al-Quran? Sebenarnya masih banyak di ayat-ayat yang lain, tetapi minimal ada 6 ayat yang kita bahas pada kesempatan khutbah Jumat ini, yakni orang-orang yang senantiasa di dalam hidupnya mereka itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya dia gunakan untuk yabtaghuna fadlan minallah, mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 38. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Orang-orang yang dalam kehidupannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beruntung. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmah, berkah dan ampunan Allah ini, kita bisa melakukan satu proses percepatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan amalia-amalia ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdur man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna